Tapi asapnya itu adalah bagian dari azab atau siksa Allah, yang asap itu berasal dari langit, bukan dari bumi. Yang menurut sebagian dari para ahli Al-Quran, bahwa yang dimaksud dengan Dukhan ini terjadi karena terjadinya banyak serpihan gesekan antar bintang. Allah a'lam bishawab. Dan itu ada dalam hadis. Cuman kalau saya bacakan nggak ada waktunya. Ad-Dukhan, asap yang pertama, yang mana asap itu sangat mengerikan, dan bahkan oleh Allah Ad-Dukhan atau asap ini menjadi satu dari 114 nama surat dalam Al-Quran. Nama surat dalam Al-Quran adalah Ad-Dukhan, asap ini. Itu sekalian, ini ada sedikit tentang asap sebentar lagi. Quran surat At-Taubah ayat 10-11 disebutkan, maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia, dan inilah siksa yang terpedih bagi kalian. Artinya sekalian, kalau bicara tentang sesuatu masa depan yang disampaikan Al-Quran dan Al-Hadis, maka jangan dibayangkan bahwa itu hanya penggambaran, bukan. Tetapi apa yang disebut Al-Quran dan Al-Hadis itu semuanya adalah peristiwa yang nyata dan pasti terjadi. Cuman kelihatannya waktunya masih lama, jadi tenang saja. Ciri-cirinya apa? Panjenengan masih aktif masih. Panjenengan masih banyak yang masih. Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda yang pertama ini masih jauh. Masih jauh sekali. Cuman nanti akan saya sebutkan, ada tanda-tanda kecil yang mengiriminya, tanda-tanda besarnya. Yang kedua, setelah Ad-Dukhan nanti akan muncul yang namanya Dajjal. Yang hari ini kita ketahui minimal ada 3 berita tentang Dajjal yang pernah muncul. Yang pertama yang pernah muncul di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang oleh sebagian para ahli tafsir mereka menduga orang yang bernama Samiri itulah adalah Dajjal. Pernah mendengar Samiri, Pak ya? Sebagian ahli tafsir mengatakan Samiri itu adalah Dajjal. Allah a'lam bishawab. Karena kejahatan Samiri yang menyesatkan ribuan Bani Israel, oleh Nabi Musa tidak dihukum mati. Malah sebaliknya, Bani Israel diperintahkan oleh Allah sebagai hukumannya mereka saling membunuh di antara mereka. Tapi Samiri hanya disuruh pergi. Maka para ulama ahli tafsir Al-Quran menduga kuat Samiri itu adalah sosok lain dari Dajjal yang hidup di masa Musa alaihissalam. Dan setiap nabi dan rasul Allah itu semuanya mengingatkan tentang bahaya fitnah Dajjal, yang mana dalam sholat kita doa yang ketiga agar kita minta kepada Allah itu adalah dari fitnah Dajjal. Dan pilihan yang keempat adalah dari fitnah hidup dan mati. Sekalian, yang pertama, tanda besar kiamat itu akan turun ke bumi ini berupa asap tebal yang menjadi siksa bagi siapapun yang hidup di masa itu. Yang kedua, akan muncul Dajjal yang dia dengan sombong menggelari dirinya dengan istilah sama dengan istilahnya yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Istilah yang dipakai oleh Dajjal padahal itu milik Nabi Isa adalah istilah Al-Masihu, penyelamat. Ya. Masihu bin Maryam, maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, Dajjal ini sekalian menggunakan nama Al-Masih untuk menyaingi keistimewaan dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian sosok kedua yang pernah muncul diduga dia sebagai Dajjal adalah orang yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Rasul yang pernah terdampar di satu pulau
yang mana di pulau itu dia didatangi oleh satu makhluk yang tidak jelas mana mukanya, mana belakangnya. Dia hanya diminta oleh orang yang ada di dalam gua itu agar membawa rombongan Tamim Ad-Dari yang terdampar di pulau itu untuk mendatangi gua. Ditanyakanlah beberapa perkara kepada Tamim Ad-Dari. Perkara yang pertama yang ditanyakan adalah apakah sudah datang orang yang dia membawa pesan-pesan yang agung, maksudnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka Tamim Ad-Dari mengatakan sudah, kami sudah mendengarnya. Kalau engkau sudah mendengarnya, maka tunggulah sebentar lagi, ya, kebun kurma Baisan itu akan habis buahnya. Sekalian, hari ini kebun kurma Baisan itu ada di wilayah Zionis Israel, dan pohon kurmanya hampir habis, ditebangi oleh mereka, dijadikan pusat-pusat industri oleh mereka. Allah. Dan sebentar lagi kalian akan saksikan Danau Tiberias akan mengering. Hari ini Danau Tiberias sudah menyusut jumlah airnya dalam radius atau jarak 1,3 km. Hari ini sudah ada. Dan seterusnya. Maka Rasul ketika mendapatkan cerita dari Tamim Ad-Dari tentang sosok yang bertanya tentang Rasul dan tanda-tanda akhir zaman yang sudah disampaikan, maka Rasul meyakini itulah Dajjal. Dan yang tidak kalah herannya adalah ketika ada orang yang hidup di Madinah, dia memiliki ciri-ciri seperti Dajjal. Ya. Matanya buta satu, yang satu pun juling. Orang itu bernama Ibnu Soyyab. Karakternya mirip Dajjal, omongannya nggak jelas, maksudnya nggak bisa dipercaya. Kalau hari ini mungkin jadi buahnya itu ibu-ibu kalau naik kendaraan sen kanan belok. Ada ibu-ibu nggak percaya dengan ini. Aku nggak percaya. Akhirnya naik mobil bareng dengan saya boncengkan. Kok kebetulan di Prambanan sen kiri belok kanan. Itu contoh yang benar juga. Nah, Ibnu Soyyab punya ciri seperti itu. Bahkan suatu saat Ibnu Soyyab ini berjalan, ya, mendahului Ibnu Umar dan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kemudian Ibnu Umar ini jatuh, terkilir, apa namanya? Nginjak kerikil, terjatuh, terkilir. Ya, terkilir ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan celaka setan. Maka disaksikan oleh Rasul dan Ibnu Umar, Ibnu Soyyab itu badannya membesar memenuhi jalan di mana Rasul dan Ibnu Umar sedang lewat. Maka Rasul mengatakan, jika kamu terjatuh atau jika kamu terkilir, maka jangan ucapkan celaka setan, tapi ucapkanlah Bismillah. Maka ketika engkau mengucapkan Bismillah, setan itu mengecil sampai sebesar, kalau kita gambarkan seperti merica. Ini senang sekali ya, nak jenengan dakwah, menjauh, ya naudzubillah. Kalau jenengan dakwah, itu tanda tuntunannya bukan innalillah, bukan astagfirullah, tetapi persis yang dikatakan oleh Dewi Masyitoh, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Masyitoh itu bukan nama orang, ya. Kalau sekarang Masyitoh itu nama TK. Tapi yang dimaksud Masyitoh, tukang sisirnya Raja Fir'aun, putrinya Raja Fir'aun. Masyitoh itu adalah profesi tukang sisir yang hari ini profesi salon, tukang cukur, baik laki-laki maupun perempuan, itu namanya Masyitoh, tukang permak rambut. Ketika
sisirnya Masyitoh jatuh, maka Masyitoh mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Putrinya Fir'aun marah. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu menyebut nama bapakku? Maka Masyitoh, enggak. Aku sedang menyebut Rabbi wa Rabbikillah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku akan laporkan kepada bapakku. Silakan laporkan. Karena sudah kadung kewenangan. Maka begitu dilaporkan kepada Fir'aun, panjenengan tahu sendiri akibatnya. Masyitoh dengan 5 orang putra putrinya dan suaminya direbus hidup-hidup di minyak yang mendidih. Kita belum sampai ke sana, sekali. Kita masih nyaman-nyaman saja hidup kita. Hanya gara-gara mengucapkan Bismillah, Masyitoh dihukum dengan sangat berat. Satu persatu putra putrinya beliau dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Satu persatu. Setelah 4 putra putrinya dimasukkan ke minyak yang mendidih, baru kemudian suaminya. Setelah suaminya mati, baru kemudian anak yang terakhir yang masih dalam gendongan. Dan yang menarik, tidak ada bayi yang bisa bicara kecuali 3 orang. Yang pertama adalah bayi yang Masyitoh, yang kedua adalah bayi yang Jurej, dan yang ketiga adalah bayi Nabi Isa alaihissalam. Begitu Masyitoh ragu mau masuk ke dalam minyak yang mendidih sebagaimana suami dan anak-anaknya dimasukkan tadi, direbus di situ, maka bayi mengatakan, wahai bunda, janganlah engkau takut, sesungguhnya jaminan kita adalah surga Allah SWT. Maka mengucapkan Bismillah dan masuk sendiri tanpa ditolong. Setelah minta kepada Fir'aun, syaratnya tolong nanti setelah kami meninggal semua, kami dimakamkan dalam satu lubang. Itulah hukum bolehnya memakamkan jenazah lebih dari 1 dalam satu lubang. Misalnya ada satu keluarga membuat pekuburan, 1 kubur untuk seluruh anggota keluarga, boleh nggak? Menurut yang tadi boleh. Tapi hari ini kelihatannya kita lebih suka yang jejer-jejer. Walaupun boleh juga kuburan yang hari ini mulai sempit itu dibuat berlapis ke bawah, ya, dibuat berlapis ke bawah. Nah sekalian, kembali, akhirnya Masyitoh pun harum baunya sampai tercium oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Harumnya sampai hari ini sekalian. Jarak Nabi Musa ke Rasul berapa tahun? 6.000 tahun sekalian. 6.000 tahun. Tapi aroma wanginya itu masih tercium Rasulullah Muhammad SAW. Salah juga. Nah, setelah dukhon asap, ini tanda-tanda besarnya ya. Dan kalau sudah keluar asap, ini neraka, kiamat. Jenengan jangan berharap lebih lama lagi, sudah sangat dekat. Setelah itu Dajjal, baru kemudian setelah itu adalah Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi baru Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa baru Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj, maka akan ada pembenaman di timur, barat, dan di Jazirah Arabia. 7. Terus kemudian akan ada api yang berasal dari Aden, ya, salah satu kota Yaman sana. Dan nanti akan berakhir, ya, setelah 2 fase berikutnya, yaitu berhembusnya angin yang sangat lembut dari Yaman, di mana setiap jiwa yang pernah mengucapkan kata Allah akan dicabut rohnya melalui angin ini. Siapapun kita yang mengatakan Allah, apalagi la ilaha illallah, maka kita tidak akan pernah bertemu dengan yang namanya kiamat. Amin. Karena besok kiamat akan terjadi, kehancuran akan terjadi, itu menimpa umat manusia khususnya dan alam raya ini setelah tidak dikenal nama Allah di muka bumi. Hari ini sekalian, tidak ada waktu jeda di bumi ini kecuali azan dikumandangkan, kecuali nama Allah disebut.
Setelah angin lembut ya, mencabut nyawa atau roh orang-orang yang ada nama Allah dalam hatinya, berikutnya baru angin yang akan menggiring semua umat manusia di akhir zaman ini ke tempat penggiringan, yaitu padang mahsyar, alias semuanya dimatikan oleh Allah SWT. Dan setelah itu baru kemudian dibangkitkan menuju padang mahsyar. Sekalian dirahmati Allah SWT. Itu tanda-tanda besarnya. Pertanyaan kita, apakah langsung tanda-tanda besar? Enggak sekalian. Suatu peristiwa besar pasti ada indikator, ciri-ciri atau penandanya. Seperti atau sebagaimana kita sakit, nggak mungkin sakit jantung itu penyakit yang tiba-tiba. Ya. Nggak mungkin asam lambung, asam urat itu adalah penyakit yang tiba-tiba. Pasti prosesnya panjang. Ya. Hari ini nggak ada nama penyakit sebenarnya. Sakit jantung, asam lambung, asam urat nggak ada. Adanya namanya penyakit gelap mata. Ngerti asam urat, yo tetap aja makan kacang, makan tempe. Namanya penyakit gelap mata. Ngerti asam lambung, ya senang aja es jeruk dan sebagainya. Jadi penyakit akhir zaman itu hanya gelap mata saja sebenarnya, kayak saya ini. Lanjut. Nah, tanda-tanda kiamat besar itu diawali dari tanda-tanda kecilnya dulu. Dan tanda-tanda kecilnya itu lama banget. Kapan dimulai tanda-tanda kecil kiamat itu? Kapan tanda-tanda akhir zaman dimulai? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa tanda-tanda kiamat itu dimulai dari diangkatnya Rasul menjadi nabi dan utusan Allah. Sejak Rasul diangkat oleh Allah melalui turunnya wahyu pertama dari Al-Quran, Al-Alaq ayat 1-5, ya, maka saat itulah kiamat sudah dimulai, pintunya dibuka. Pertanyaan kita, kenapa Rasul menjadi tanda-tanda dimulainya akan terjadi tanda-tanda akhir kiamat, tanda akhir zaman, atau akan kiamat ini? Sekalian, agar Rasul menjelaskan tentang seluruh peristiwa dan bagaimana cara menyikapi peristiwa itu. Agar Rasul menjelaskan semua peristiwa sampai akhir zaman, bahkan sampai di surga dan neraka kelak, dan Rasul menunjukkan, membimbing, memandu kita semuanya bagaimana cara menyikapi akhir zaman. Itu rahasia kenapa tanda-tanda akhir zaman dimulai dari diangkatnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dan tanda-tanda ini terjadi di zaman Rasul. Yang kedua, tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi di zaman Rasul setelah diangkatnya Rasul di Nabi dan utusan Allah itu adalah terbelahnya bulan menjadi dua. Dan ada dalam Quran surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Iqtarabat sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat waktunya kiamat dan bulan terbelah menjadi dua. Sekalian, ini yang berfirman Allah, bukan ilmuwan. Artinya bisa dibuktikan kebenarannya. Sehingga ada orang masuk Islam gara-gara dia menyaksikan ketika Neil Armstrong diwawancarai, dia menjelaskan tentang bulan itu ada bekas terbelahnya. Seperti kalau panjenengan terluka agak lebar, agak besar, dan dijahit ada bekas jahitannya, ada bekas lukanya. Itu persis terbelahnya bulan menjadi dua. Dan orang yang menonton itu, ini nonsens, gak bisa dipercaya cerita begini. Maka dia pulang, ya, setelah pulang dia berkesempatan untuk membeli buku, dan ternyata buku yang dia beli yang sudah berdebu itu adalah Mushaf Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Ya. Begitu dia menyaksikan itu, dia buka Quran surah Al-Qamar ayat 1 dan 2, maka terbukti kebenaran firman Allah dalam Al-Quran. Maka dia pun bersyahadat dan masuk Islam pada itu sekalian. Dan tanda kecil, ya, akhir zaman, ya, di zaman Rasul, ya terjadi di zaman Rasul, ada dengan wafatnya Rasulullah Muhammad SAW.
Berikutnya sekalian, yang terjadi zaman sahabat. Tanda kiamat yang terjadi di zaman sahabat adalah dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam bernama Abdullah bin Salam mengatakan, aku dapati dalam kitab Taurat itu salah satu pintu neraka itu bernama Umar bin Khattab. Jadi pintu neraka jahanam itu ada 8. Salah satu pintunya itu namanya Umar bin Khattab. Dan Rasul pernah mengabarkan kepada Umar dan sahabat yang lain ketika beliau bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman, ketika naik ke Bukit Uhud goncang atau gempa bumi, maka Rasul bersabda, diamlah wahai Uhud, karena sesungguhnya di atas punggungmu ini ada As-Siddiq, maksudnya Abu Bakar, dan 2 orang syuhada, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Maka suatu saat ada sahabat yang bertanya kepada Abdullah bin Salam, bagaimana pintu neraka jahanam itu nanti akan terbuka? Apakah akan dibuka dengan sukarela atau akan didobrak? Maka Abdullah bin Salam mengatakan pintu neraka jahanam bernama Umar akan didobrak, alias Umar akan meninggal karena terbunuh. Maka sejak itu persis sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab, maka tanda akhir zaman sudah tidak bisa lagi ditutup pintunya. Tanda akhir zaman itu seperti gelombang laut yang sampai ke pantai, belum habis gelombangnya kembali ke pantai, gelombang berikutnya sudah datang lagi. Dan semua urusan tanda-tanda kiamat ini berkaitan dengan kita umat Islam sekalian. Nah, kemudian setelah Umar dibunuh, berikutnya Utsman pun dibunuh, dan berikutnya Ali bin dibunuh, dan terus terjadi al-harj pembunuhan. Sehingga besok sekalian, ya, ketika di hari kiamat mereka akan ditanya, mengapa Anda membunuh ini? Mengapa Anda membunuh fulan? Maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh nggak ngerti alasannya, kenapa saya harus membunuh, dan yang dibunuh mengatakan aku juga nggak ngerti ngapain aku juga dibunuh. Nah, terkait dengan ini sekali dan kelompok, maka kita juga akan sampaikan secara cepat saja. Maka ada tanda-tanda kecil yang lainnya yang terjadi di zaman kita. Yang pertama, tanda kiamat di zaman kita adalah diangkatnya ilmu, sehingga besok kita ini nggak memiliki sumber rujukan, sumber bertanya. Kepada siapa saya harus bertanya tentang benar salah, baik buruk dan hal-hal? Kenapa? Karena ilmunya sudah diangkat oleh Allah SWT. Bagaimana cara ilmunya diangkat oleh Allah? Yang pertama adalah dengan diwafatkannya para ulama. Ulama akan diwafatkan. Ulama yang dimaksud bukan sekedar pinter Quran dan hadis, tetapi ulama yang dimaksud adalah ulama bil amilina fi sabilillah. Ulama yang dia mengamalkan ilmunya di jalan Allah. Dia mengajarkan ilmunya dan dia juga mengamalkan ilmunya. Pengertian pertama ilmu dicabut adalah dengan diwafatkannya ulama berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, ilmu dianggap maksudnya apa? Ulama nggak punya murid. Apa maksudnya nggak punya murid? Umat Islam di akhir zaman malas belajar agama. Ya. Betapa tidak sedikitnya kaum muslimin yang hidup di masa kita ini yang bisa baca Quran secara benar. Apakah murni kesalahan kita? Belum tentu. Bisa jadi karena orang-orang tua kita. Jadi orang tua kita. Termasuk salah satu ilmu yang jarang kemudian terjadi di zaman kita ini adalah ketika kita ini banyak yang belum diakikoi. Halo sekalian, panjenengan sudah merasuki akikoi? Banyak yang belum, termasuk saya. Saya tanya ke bapak saya belum. Nah, kemudian saya juga pernah ditanya, apakah kami boleh mengakikoi diri kami sendiri setelah kami punya kemampuan?
saya bilang kewajiban untuk mengakikahi putra putrinya itu adalah kewajiban orang tua kita, bukan kewajiban kita. Kita terlepas dari kewajiban untuk mengakikahi diri kita. Jadi panjenengan semuanya, ya, jangan kemudian setelah melihat bahwa akikoh itu penting ya, akhirnya panjenengan beli kambing sendiri, mengakikahi diri sendiri. Enggak begitu aturannya. Yang mengakikahi kita adalah orang tua. Ini ilmu yang hilang sekalian. Nah, kenapa? Karena bisa jadi orang tua dulu kita nggak sempat untuk belajar atau malas belajar. Yang hari ini generasi-generasi di bawah kita ini, ya, tidak sedikit mereka yang malas belajar tentang agama. Sing remboko sekolah negeri, jurusan umum, sing sekolah agama muridnya university. Ya, kenapa? Memang itu screening sekalian. Wong sing alim itu tidak banyak memang. Yang diperlukan bukan banyaknya orang alim, tetapi yang diperlukan banyaknya orang yang mengamalkan ilmunya orang yang alim. Ya. Salah satunya mungkin tentang wasiat, tentang waris. Wasiat, waris, hadiah jelas berbeda. Yang hari ini kalau kita teliti, banyak sekali orang tua kita sedang melakukan kesalahan yang fatal terkait dengan hukum waris. Contohnya, ya, contohnya yang salah itu begini. Kuengko jatahmu sing kono pojok, kue jatahmu sing pojok kulon, kue pojok tekan, kue nang tengah. Ketika orang tua mengatakan begitu, maka dia ada dua kemungkinan. Yang pertama sedang menghadiahkan hartanya kepada anak-anaknya, dan ini boleh, sehingga nanti bapak ibunya nggak boleh memiliki hak atas tanah yang sudah dihadiahkan atau dihibahkan kepada anak-anaknya lagi dengan bahasa jatahmu kono, jatahmu kono, jatahmu kene. Tapi kalau kemudian bapak atau ibunya bilang, si pemberi harta bilang, jatahmu kono, jatahmu kono, jatahmu kene, engkau nak aku wis mati, maka ini namanya wasiat dan hukumnya haram berwasiat untuk ahli waris. Yang namanya warisan itu jelas orang yang memiliki harta meninggal dunia, maka dibagilah harta itu setelah orang yang meninggal dunia itu jelas-jelas dipastikan meninggal dunia dan punya aset untuk dibagi. Itu namanya harta waris. Ilmu inilah yang pertama kali hilang di tengah-tengah kita. Nah, berikutnya, kenapa dianggap ilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang ulamanya belum sempat mewariskan ilmunya dan sebagainya. Berikutnya sekalian, tanda kecil yang tidak dinyatakan secara jelas, tetapi hari ini sudah tampak. Apa itu? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Yaitu tentang orang mulai berlebih-lebihan dalam wudu dan berdoa. Ini tanda-tanda akhir zaman. Orang mulai berlebih-lebihan dalam persoalan wudu dan berdoa. Coba sekalian, kelihatan sepele. Contoh orang yang berlebih-lebihan dalam wudu seperti apa? Satu, ya, kerannya dibuka lebar-lebar maksimal. Kira-kira yang jenengan pakai airnya untuk wudu, berapa persen dari air yang keluar dari keran? Kadang-kadang belum sempat wudu sambil ngobrol, gosok kakinya, kerannya dinyalakan. Artinya sekalian, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap tetes air yang panjenengan buang itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berlebihan dalam wudu berikutnya adalah mengusap bagian wudu lebih dari yang disunnahkan, yaitu 3 kali. Atau ya, jangkauan bagian wudunya itu dilebihkan. Misalnya nyun sewu, sunnahnya bukan sunnahnya, wajibnya hanya sampai siku, tapi jenengan sampai lengan. Misalnya begini kan, bisa di kanan kiri. Lebih dari 3 kali lagi. Dan sebagainya sekalian. Ini namanya tanda-tanda akhir zaman, yaitu orang berwudunya secara berlebihan. Lalu bagaimana
bagaimana orang yang berlebihan dalam berdoa. Hari ini tidak banyak orang yang puas dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita doanya panjang, minta apa saja. Ya Allah, berikan aku rezeki, ya Allah, berupa tanah yang cukup luas agar aku bisa memberikan rumah di atasnya. Mudah-mudahan aku bisa beribadah di dalamnya. Dan rumah itu, ya Allah, mudah-mudahan nanti di sampingnya ada toko yang dekat sehingga aku tidak perlu belanja jauh-jauh. Doanya berlebihan kan? Ini dari isinya, belum dari suaranya. Suaranya diangkat tinggi-tinggi sehingga hari ini nyuwun sewu, doa itu seperti membaca puisi. Tanda-tanda kezaman ini. Doanya seperti membaca puisi. Padahal tuntunan doa itu ya kita hanya disuruh berbisik saja kepada Allah SWT karena Allah tidak tuli ya. Nanti jangan tanya tentang sampai ilham ya. Ini beda lagi nanti diskusinya dan situasinya ya. Nah berikutnya sekalian, tanda-tanda akhir zaman yang kecil yang beberapa waktu lalu belum terjadi, hari ini bisa kita lihat. Apa itu? Berdekatannya pasar saling berdekatan, itu tanda-tanda akhir zaman. Buktinya hari ini kalau orang bikin rumah biasanya dibuatkan space untuk kios. Sudah nggak puas begitu, HP-nya kemudian mendownload aplikasi bisnis online. Sehingga bisnis atau pasar itu tidak perlu lagi ke pasar Sidoarjo, ke pasar Jangkang, nggak perlu Pak. Kita belanja cukup di dalam kamar sekarang. Ya, jangan belanja apapun cukup di dalam kamar. Alias pasar sudah didekatkan kepada kita. Pertanyaan saya, ada satu jaminan dari Rasul. Jika kalian ingin mendapatkan rumah di surga, maka salah satu caranya jenengan berdoa ketika mau masuk pasar. Pertanyaan saya, panjenengan ketika panjenengan mau masuk pasar sempat berdoa nggak Bu? Hafal nggak doanya? Nggak hafal? Wah, ibu padahal yang sering ada doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jenengan mau masuk pasar baca ini, panjenengan dijamin dapat rumah dalam surga. Coba. Ning ora sempat. Ya sempat. Jangankan baca yang panjang, kadang bismillah enggak kepikir. Padahal minimal ketika masuk ke tempat yang berbahaya yang bernama pasar, itu bacalah bismillah. Halo ibu sekalian, pertanyaan kita, nak jenengan masuk pasarnya lewat HP. Lewat HP loh, belanja lewat HP. Sempatkan berdoa. Kadang-kadang buka HP nggak baca bismillah juga ya. Nggak sempat lah, nggak kepikir baca bismillah. Padahal kalau panjenengan mau beli sesuatu, mau belanja sesuatu melalui HP, maka anggaplah HP sedang panjenengan kondisikan sebagai pasar, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar kan pengertiannya kan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Maka di situ panjenengan mestinya ketika mau belanja lewat HP baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in. Begitu dekatnya pasar Pak, kita jajan kadang-kadang belanjanya nggak usah tembung kok, lewat WA sekarang. Bagus. Oke, yang terakhir, berdekatannya waktu semakin cepat sekalian. Perbedaan waktu kita dengan Dajjal itu, kalau Dajjal waktunya sangat lama, tetapi kalau kita waktunya sangat sempit. Dajjal itu akan hidup di muka bumi di akhir zaman itu hanya 40 hari. 40 hari itu, satu hari pertamanya sama dengan 1 tahun, satu hari kedua sama dengan 1 bulan, satu hari berikutnya seperti sepekan, dan sisanya sebagaimana yang terjadi. Dalam 40 hari itu,
Dajjal akan mengelilingi dunia dan memasuki kota di seluruh muka bumi. Semua kota di muka bumi dimasuki Dajjal sekalian. Dan hari ini terbukti bekas atau jejak-jejak kakinya Dajjal itu ada di kota-kota seluruh muka bumi. Ada mall di sana. Insya dua tempat yang disukai oleh jin. Yang pertama adalah pasar, yang hari ini pasar bisa berbentuk mall, dan yang kedua adalah toilet. Padahal semua sekalian, kalau sudah di dua tempat itu pengennya lama-lama. Di mall pengennya lama, di toilet juga pengennya lama. Kadang-kadang sambil nyanyi bagi ibu-ibu, sambil rokok bagi bapak. Ini lagi sekali, 40 hari. Kita sekalian, waktu kita lama, waktu kita cepat banget. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulannya seperti 1 pekan, 1 pekannya seperti 1 hari, 1 hari kita ini seperti obor belarak. Obor belarak ya? Daun kelapa kering dibakar, itu nggak nyampe 5 menit. Dan hari ini sekalian, perasaan kita Muharram baru kemarin, ini udah Muharram lagi. Tahun ajaran baru seperti baru kemarin, sudah tahun ajaran baru. Saya lihat Pak Mul itu dulu belum ada ubannya. Perasaan cepat banget waktu itu. Ini ada 2 penafsiran yang harus kita perhatikan terkait dengan itu sekalian. Jangan anggap remeh tentang perasaan betapa cepatnya waktu itu. Baru tidur terus harus bangun lagi. Gue mau akhiri udah dulu kan gitu ya. Yang pertama, kenapa waktu demikian cepat? Karena teknologi. Dulu Jakarta, Jogja itu kurang lebih 8-10 jam. Hari ini 5-6 jam lewat tol. Belum ada yang lebih cepat lagi. Apa itu? Sekedipan mata, sebagaimana peristiwanya Nabi Sulaiman dulu minta dipindahkan istana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina. Ada hamba Allah yang sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis